Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pramita. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Pramita Iriana, SKPM Biomed, selaku dosen mata kuliah Kesehatan Medika Bedah, dan juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi hari ini, perkenalkan sebelumnya nama saya Faris Istighfar Ramadhani, bisa dipanggil Faris, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman kelompok 6 selaku pembawa materi pada pagi hari ini. Silakan share screen. Oke, jadi topik pada hari ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien gangguan eliminasi akibat patologis, gangguan pencernaan, konstipasi, inkontinensia fekal, dan CA kolon. Next. Oke, dari kelompok 6 ini anggotanya ada yang pertama Meidiana Eka Putri, yang kedua Nadila Putri, yang ketiga Nida Dalila, yang keempat Monica Salomita Anggraini, dan yang kelima Nadia Rima Yafikaya. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 6 untuk memandu jalannya presentasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Yang pertama, kami menampilkan tentang gangguan eliminasi akibat patologi gangguan sistem pencernaan, di mana bagian pertamanya ini ada anatomi dan fisiologi kolon. Boleh ke slide berikutnya. Ya, kolon. Kolon adalah organ yang membentuk sebagian besar usus besar, tidak bergelung seperti usus halus, tetapi terdiri dari 3 bagian yang relatif lurus. Yang pertama ada kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Bagian terakhir kolon descendens berbentuk huruf S, membentuk kolon sigmoid, yang mana sigmoid artinya berbentuk S, dan kemudian melurus untuk membentuk rektum, yang berarti lurus. Kolon itu mengekstrasi H2O, kemudian juga mengekstrasi garam, dan nanti isi lumennya itu dipakai untuk membentuk massa padat yang bisa kita sebut sebagai feses untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi utama dari kolon ini adalah untuk menyimpan feses sebelum defekasi. Kemudian ada bahan lain seperti selulosa yang nggak dicerna di dalam makanan, nanti akan membentuk sebagian besar massa, terus dia akan membantu untuk mempertahankan keteraturan pergerakan usus, yang nantinya berkontribusi pada volume dari isi kolon ini. Boleh di next slide. Selanjutnya ada eliminasi sistem pencernaan. Ya, eliminasi sistem pencernaan ini kami mengambil defekasi, kemudian nanti ada prosesnya dan ada gangguan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada defekasi. Jadi defekasi adalah tindakan refleks yang melibatkan kontrol sukarela dan tidak sukarela. Juga dapat dikatakan bahwa defekasi adalah proses pengosongan usus yang sering terjadi, yang mana disebut sebagai buang air besar. Kotoran di rektum merangsang ujung saraf sensorik yang menghasilkan keinginan untuk buang air besar. Pusat refleks defekasi berada di bagian sakral medula spinalis, disebut juga sebagai serabut saraf parasimpatis. Serabut ini menghasilkan kontraksi rektum dan relaksasi dari sphincter anal internal. Defekasi dikendalikan secara voluntari dengan merelaksasi sphincter anal eksternal ketika keinginan untuk defekasi dirasakan. Jika defekasi ditekan dalam jangka waktu yang lama, pasti akan terjadi masalah seperti konstipasi, kemudian nanti juga ada bisa menimbulkan inkontinensia fekal dan CA kolon atau implikasi kotoran. Boleh di next slide. Selanjutnya ada proses defekasi. Jadi defekasi yang normal itu 3 atau 4 kali sehari, umumnya setelah makan, terjadi peningkatan mencolok motilitas saat segmen besar kolon ascendens dan transversum berkontraksi secara simultan.
tinjanya nanti akan didorong sepertiga segmen hingga 3/4 panjang kolon dalam beberapa detik. Kontraksi masif ini yang secara tepat dinamai sebagai pergerakan massa, dia akan mendorong isi dari kolon ke bagian distal usus besar, tempat bahan disimpan hingga nantinya akan terjadi defekasi. Kemudian ada gangguan pada proses defekasi, kemungkinan penyebab terjadinya defekasi yang dapat menimbulkan, kami di sini mengambil konstipasi terlebih dahulu, yaitu mencakup yang pertama, mengabaikan keinginan untuk buang air besar, yang kedua, berkurangnya motilitas kolon karena usia, emosi, atau makanan rendah serat, yang ketiga, obstruksi pergerakan massa oleh tumor lokal atau spasme kolon, yang keempat, gangguan refleks defekasi, misalnya karena cedera jalur-jalur saraf yang terlibat. Boleh di next slide. Ya, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses defekasi. Yang pertama ada usia. Jadi pasti mempunyai perbedaan ya. Kalau misalkan dari faktor usia, misalkan masih bayi nih, seorang bayi pasti kan lambungnya juga kecil ukurannya daripada kita yang dewasa dan lansia, dan itu pasti akan lebih sedikit mensekresikan enzim pencernaannya. Nanti gerakan peristaltik ususnya juga pasti lebih cepat, maka kemampuan untuk mengendalikan defekasinya biasanya itu juga kurang maksimal sampai usia 2-3 tahun. Kemudian pertumbuhan dan peningkatan metabolismenya juga terjadinya sangat cepat sampai dia tumbuh di masa remaja. Kemudian juga kalau misalkan pada lansia nih, pasti pada lansia kan sudah mengalami penurunan kemampuan untuk mengunyah. Jadi makanan yang dikunyah nggak bisa dicerna dengan mudah. Otomatis gerakan peristaltiknya juga menurun, nanti akan menimbulkan melambatnya pengosongan esofagus, sehingga bisa mengganggu pengabsorpsian pada mukosa usus. Lansia juga kehilangan tonus otot, di mana pada tonus otot dasar perineum dan sphincter anusnya itu bisa menyebabkan lansia itu mengalami kesulitan dalam mengontrol pengeluaran fesesnya. Yang kedua ada diet. Pasti asupan makanan sehari-hari juga akan mempengaruhi bagaimana proses defekasi itu terjadi. Kalau misalkan kita setiap hari makannya teratur, itu terus juga makanannya polanya sehat, 4 sehat 5 sempurna yang diterapkan pasti akan membantu mempertahankan pola peristaltik yang teratur di dalam kolon. Serat memungkinkan terbentuknya massa dalam materi feses, di mana makanan pembentuk massa seperti gandum utuh, buah-buahan segar, sayuran, itu akan membantu menghilangkan lemak dan produk buangan dari tubuh, sehingga proses defekasinya lebih efisien. Contoh juga ada makanan yang bisa memperlancar proses defekasi seperti brokoli atau kacang-kacangan, di mana itu kan akan menghasilkan gas. Nanti akan membuat dinding usus berdistensi dan meningkatkan motilitas kolon. Kemudian dinding ususnya bisa tegang dan akhirnya menstimulasi gerakan peristaltik dan menimbulkan refleks defekasi. Yang ketiga ada intake cairan. Kalau untuk intake cairan atau kebutuhan cairan individu itu pasti bervariasi di setiap individunya. Untuk biasanya asupan cairan yang dianjurkan itu kurang lebih 3 liter per hari untuk pria dan 2,2 liter per hari untuk wanita. Itu berdasarkan Mayo Clinic 2014. Beberapa kebutuhan cairan yang dipenuhi dengan minum cairan, tapi ada juga cairan dalam makanan yang kita cerna seperti dari buah-buahan, seperti itu. Untuk asupan cairan yang tidak adekuat atau gangguan yang mengakibatkan kehilangan cairan, contohnya kayak muntah, itu pasti nantinya akan mempengaruhi karakteristik dari fesesnya. Boleh di next. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Pasti aktivitas fisik juga akan meningkatkan peristaltik. Sementara kalau kita lagi imobilitas, itu pasti akan menekan motilitas kolon. Ambulasi dini setelah menderita suatu penyakit atau sesegera mungkin setelah operasi dianjurkan untuk meningkatkan dipertahankannya peristaltik dan eliminasi normal. Upaya untuk meningkatkan tonus otot rangka yang dipergunakan selama proses defekasi itu juga merupakan hal penting. Kalau misalkan otot-otot dasar panggulnya itu melemah dan abdomen juga merusak kemampuan individu untuk meningkatkan tekanan intraabdomen dan untuk mengontrol sphincter eksternal.
Tonus otot dapat melemah atau menghilang, itu karena penyakit yang diderita, biasanya dalam jangka waktu lama, atau penyakit neurologis yang merusak transmisi saraf. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan di otot-otot dasar panggul dan abdomen, nanti akan terjadi peningkatan resiko terjadinya konstipasi. Boleh di next slide? Selanjutnya ada faktor psikologis. Jadi fungsi dari hampir semua sistem tubuh itu dapat mengalami gangguan kalau misalkan kita mengalami stres emosional yang lama contohnya. Selama stres emosional, proses pencernaan itu pasti akan dipercepat. Kemudian nanti gerakan peristaltiknya juga akan meningkat. Efek samping dari peristaltik yang meningkat itu antara lain ada diare dan distensi gas. Sejumlah penyakit pada saluran gastrointestinal dapat dikaitkan dengan stres. Contohnya kolitis ulceratif, sindrom iritasi lambung, ulcer duodenum, dan penyakit Crohn. Kalau misalkan kita mengalami depresi, sistem saraf otonom itu pasti akan memperlambat impuls saraf yang dapat menurunkan peristaltik, sehingga itu nantinya akan menyebabkan konstipasi. Selanjutnya ada nyeri. Dalam kondisi normal, kegiatan defekasi harusnya tidak menimbulkan nyeri, tapi pada sejumlah kondisi seperti hemoroid, bedah rektum, fistula rektum, dia bisa menimbulkan luka linear kan, yang menimbulkan nanti jadinya si pasien itu akan nyeri di daerah perianal, dan hasil operasi abdomen bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Dalam hal ini, pasien sering menekan keinginannya untuk berdefekasi karena tadi si nyeri itu guna menghindari rasa nyeri yang menimbulkan konstipasi. Selanjutnya ada pembedahan dan anestesia. Kalau misalkan pembedahan yang melibatkan manipulasi usus secara langsung, sementara nanti dia akan menghentikan gerakan peristaltik. Kondisi ini disebut juga ileus, biasanya berlangsung sekitar 24 hingga 48 jam. Kalau misalkan klien tidak bisa aktif atau tidak dapat makan setelah pembedahan, akan terjadi kembalinya fungsi normal usus yang bisa tertunda. Untuk selanjutnya itu ada pemeriksaan diagnostik yang melibatkan visualisasi struktur saluran gastrointestinal sering memerlukan dikosongkannya isi bagian usus. Contohnya dengan menggunakan obat laksatif atau enema. Untuk memastikan bahwa ususnya itu kosong. Biasanya pasien tidak diizinkan makan atau minum selama beberapa jam sebelum pemeriksaan diagnostik, contohnya kayak endoskopi, kolonoskopi, atau pemeriksaan lain yang memerlukan visualisasi saluran gastrointestinal. Mengikuti prosedur diagnostik, contohnya kayak perubahan dalam eliminasi seperti peningkatan gas atau feses yang encer sering terjadi sampai pasien kembali menjalani pola makan yang normal. Boleh di next slide. Iya, selanjutnya ada kita masuk ke asuhan keperawatan. Selanjutnya. Di sini pertama ada konstipasi. Definisi dari konstipasi ini buang air besar yang tenaga yang berlebihan selama buang air besar atau perasaan evakuasi yang tidak lengkap. Selanjutnya ada etiologi dan patofisiologi dari konstipasi. Penyebab tertundanya defekasi ini dapat menimbulkan konstipasi. Yang pertama, karena mengabaikan keinginan buang air besar. Yang kedua, penurunan motilitas kolon yang terjadi pada usia lanjut, gangguan emosi atau diet rendah serat. Yang ketiga, obstruksi gerakan feses di usus besar akibat tumor lokal atau spasme kolon. Dan yang terakhir, gangguan refleks defekasi seperti karena cedera saraf yang terlibat. Bisa di next. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala konstipasi ini bervariasi ya, dari yang ringan sampai yang parah. Yang pertama ini ada kejadian parahnya itu seperti nyeri perut akut. Yang kedua, kotoran tidak ada atau keras, kering dan sulit dilewati.
Yang ketiga, distensi perut, kembung, peningkatan perut kembung, dan peningkatan tekanan rektum. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi dari konstipasi ini yang pertama ada hemoroid atau wasir. Ini tuh komplikasi umum dari sembelit kronis. Yang kedua ini potensial lain dari penyakit kronis sembelit, dan ini lebih sering terjadi pada pasien yang lebih tua. Yang ketiga ada obstipasi. Obstipasi itu sembelit absolut tanpa jalan keluar gas atau tinja, atau infaksi tinja sekunder akibat konstipasi menyebabkan perforasi terjadi. Selanjutnya. Pemeriksaan diagnostik untuk konstipasi ini, yang pertama ada pemeriksaan perut. Yang kedua ada pemeriksaan perianal dan daerah rektum. Dan yang ketiga ada pemeriksaan rektum digital. Boleh di next. Iya, tadi kita sudah membahas tanda dan gejala dan komplikasinya. Jadi bisa di next. Selanjutnya ada penata laksanaan konstipasi. Yang pertama ini ada manajemen medis. Nah, dari manajemen medis ini diuraikan lagi menjadi yang pertama itu melakukan diet dengan meningkatkan asupan serat yang bisa kita temukan di buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Yang kedua ini ada menggunakan pencahar dan enema adalah pilihan dalam mengobati konstipasi. Yang ketiga ini ada terapi biofeedback. Yang keempat, ada seorang pasien dengan tak henti-hentinya sembelit dapat dilakukan kolostomi dan ileostomi. Boleh di next. Selanjutnya ada inkontinensi alfi. Inkontinensi alfi itu adalah pengeluaran tinja yang tidak disengaja. Hal ini terjadi ketika struktur normal yang mempertahankan kontinensinya rusak atau terganggu. Lalu ada etiologi dan patofisiologi inkontinensia tinja. Inkontinensia fekal atau tinja adalah pengeluaran tinja yang tidak disengaja. Ini terjadi ketika struktur normal yang mempertahankan kontinensinya terganggu. Buang air besar adalah tindakan yang disengaja ketika sistem neuromuskular masih utuh. Masalah dengan fungsi motorik, seperti kontraksi sphincter dan otot dasar rektal, atau fungsi sensorik, yaitu kemampuan untuk merasakan keberadaan tinja atau mengalami keinginan untuk buang air besar dapat menyebabkan inkontinensia fekal. Bagi wanita, trauma obstetrik adalah penyebab paling umum dari gangguan sphincter dan dapat menyebabkan inkontinensia alfi atau inkontinensia tinja. Next. Lalu ada tanda dan gejala inkontinensia alfi. Yang pertama itu ada tidak mampu mengontrol pengeluaran feses. Lalu kedua tidak mampu menunda defekasi. Ketiga ada kulit perineal mengalami kemerahan akibat dermatitis terkait inkontinensia. Dan selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik dari inkontinensia alfi. Yang pertama ada riwayat kesehatan menyeluruh dan pemeriksaan fisik. Seperti tanya pasien tentang jumlah inkontinensia per minggu, konsistensi tinja, dan volume, dan sejauh mana inkontinensia mengganggu pekerjaan dan kegiatan sosial. Lalu ada pemeriksaan rektal. Pemeriksaan rektal ini dapat mengungkapkan penurunan anal tonus otot kanal dan kekuatan kontraksi sphincter eksternal, serta mendeteksi prolaps internal, rektokel, wasir, massa, dan infaksi tinja. Lalu ada yang ketiga ada tes lain seperti manometri anorektal, ultrasonografi anorektal, dan elektromiografi anal. Pemeriksaan ini dilakukan ketika gejala bertahan setelah mengobati masalah yang mendasari, maka masalah perlu dievaluasi lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan inkontinensia alfi. Ada manajemen medis. Pengobatan inkontinensia tergantung pada penyebabnya. Mempertahankan konsistensi tinja yang normal dan program pengelolaan khusus adalah penting. Ini termasuk buang air besar secara teratur, diet tinggi serat, dan peningkatan asupan cairan bebas kafein. Suplemen serat makanan atau pencahar pembentuk masal seperti
Psyllium, misalnya metamucil, pasien mungkin perlu mengurangi asupan makanan yang menyebabkan diare dan iritasi rektal. Agen inti diare, misalnya loperamid, berguna dalam memperlambat transit usus. Terapi fisik dan pelatihan biofeedback dapat meningkatkan kesadaran sensasi dubur, mengkoordinasikan sphincter anal internal dan eksternal, dan meningkatkan kekuatan kontraksi sphincter eksternal. Next. Kemudian ada chacolon. Chacolon atau kanker kolorektal didominasi oleh 95% adenokarsinoma dengan kanker usus besar yang mempengaruhi lebih dari 2 kali lebih banyak orang sebagai kanker rektal. Dimulai sebagai polip jinak, menjadi ganas, menyerang dan menghancurkan jaringan normal dan meluas ke struktur sekitarnya. Sel kanker dapat bermigrasi jauh dari tumor primer dan menyebar ke bagian lain dari tubuh. Paling sering ini ke hati, peritoneum, dan paru-paru. Next. Kemudian ada etiologi dan patofisiologi. Faktor resiko chacolon ini termasuk diet tinggi daging merah atau olahan, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, alkohol, merokok, jangka panjang, dan rendahnya asupan buah dan sayuran. Kondisi genetik seperti familial adenomatous polyposis atau FAP, dan riwayat pribadi seperti inflammatory bowel disease (IBD) yang menempatkan seseorang pada risiko chacolon. Sekitar sepertiga dari kasus chacolon terjadi pada pasien dengan riwayat keluarga chacolon. Latihan fisik dan diet dengan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dalam jumlah besar dapat menurunkan risiko chacolon. Penggunaan jangka panjang NSAID seperti aspirin dikaitkan dengan penurunan risiko chacolon. Adenokarsinoma adalah jenis chacolon yang paling umum. Biasanya dimulai sebagai polip adenomatosa, dan sekitar 85% dari chacolon muncul dari polip adenomatosa. Saat tumor tumbuh, kanker menyerang dan menembus mukosa muskularis. Akhirnya, sel tumor mendapatkan akses ke kelenjar getah bening regional dan sistem vaskular dan menyebar ke tempat yang jauh. Karena darah vena yang meninggalkan kolon dan rektum mengalir melalui vena portal dan vena rektum inferior, hati merupakan tempat tersering terjadinya metastasis. Kanker menyebar dari hati ke tempat lain termasuk paru-paru, tulang, dan otak. Chacolon juga dapat menyebar langsung ke struktur yang berdekatan. Next. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama ada perubahan kebiasaan buang air besar. Ini adalah gejala yang paling muncul. Lalu yang kedua ada keluarnya darah di dalam atau di atas tinja. Ini gejala paling umum kedua. Kemudian ada anemia yang tidak dapat dijelaskan sebabnya seperti anoreksia, penurunan berat badan, dan kelelahan. Kemudian ada lesi kanan, mungkin disertai dengan nyeri perut tumpul dan malena atau tinja berwarna hitam. Pada lesi sisi kiri ini berhubungan dengan obstruksi, nyeri perut dan kram tinja yang menyempit, konstipasi dan distensi, dan darah merah terang dalam tinja. Pada lesi rektal yang berhubungan dengan tenesmus atau tidak efektif mengejan yang menyakitkan saat buang air besar, nyeri dubur, perasaan tidak lengkap setelah buang air besar, konstipasi bergantian dan diare, dan tinja berdarah. Dalam banyak kasus, gejala tidak berkembang sampai kanker kolorektal berada pada stadium lanjut. Next. Kemudian ada komplikasi. Kanker kolorektal dapat menyebabkan komplikasi yang mempunyai tanda-tanda seperti obstruksi usus, sebagian atau seluruhnya, perluasan tumor, dan ulcerasi ke sekitarnya. Lalu yang kedua ada pembuluh darah, bisa terjadi perforasi, pembentukan abses, peritonitis, sepsis, atau shock. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan rektum digital, tes pemeriksaan darah samar feces atau FOBT, cek hitung darah lengkap atau complete blood count, CBC, terus tes fungsi hati, barium enema, sigmoidoskopi atau kolonoskopi dengan biopsi, kemudian ada CT scan perut, USG atau MRI,
Kemudian ada tes antigen karsinoembrionik atau CA. Next. Kemudian ada penata laksanaannya, manajemen medis. Ini ada pembedahan. Pembedahan ini adalah pengobatan utama untuk sebagian besar kanker usus, dan dubur jenis operasi ini tergantung pada lokasi dan ukuran tumor. Tujuannya ini meliputi reseksi tumor lengkap, eksplorasi menyeluruh pada perut untuk menentukan apakah kanker ini sudah menyebar atau tidak, lalu menghapus semua kelenjar getah bening yang mengalir di area di mana kanker berada, lalu memulihkan kontinuitas usus sehingga normal fungsi usus dapat normal kembali. Next. Kemudian ada kemoterapi. Kemoterapi ini digunakan untuk mengecilkan tumor sebelum operasi sebagai terapi adjuvan setelah reseksi usus besar, dan sebagai pengobatan untuk kanker yang tidak dapat direseksi. Kemoterapi adjuvan ini direkomendasikan untuk pasien dengan tumor stadium 3. Protokol penggunaan obat kemoterapi saat ini mencakup berbagai dosis fluorouracil dan leukovorin saja, atau dalam kombinasi dengan oksaliplatin atau eloxatin atau irinotecan atau kamtosar. Kemudian ada radioterapi. Beberapa pasien dapat menerima terapi radiasi seperti adjuvan untuk operasi dan kemoterapi atau sebagai tindakan paliatif bagi mereka dengan kanker metastatik. Sebagai tindakan paliatif ini, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ukuran tumor dan meredakan gejala. Next. Baik, selanjutnya ada analisis kasus. Nah, di sini kasusnya ada Tuan S berusia 65 tahun datang ke rumah sakit dengan sang istri pada tanggal 10 September 2022 pukul 10. Klien ini mengeluh adanya nyeri pada abdomen yang hilang timbul secara tiba-tiba dengan skala 5. Namun rasanya seperti ditusuk-tusuk pada bagian perut, terasanya sampai ke anus karena adanya bekas luka operasi CA kolon pada 5 hari yang lalu. Klien juga mengatakan keluhan nyerinya bertambah ketika batuk dan berkurang ketika beristirahat sambil menepuk kakinya. Nah, terkadang juga sulit untuk tidur jika nyerinya sudah terasa. Aktivitasnya juga menjadi terbatas. Klien juga mengatakan kalau misalnya keluhannya itu disertai mual, muntah, nafsu makan, dan minumnya menurun, dan hanya baru meminum susu setengah gelas dan terasa lemas. Nah, setelah di rumah sakit itu dilakukan pemeriksaan. Yang pertama itu dilakukan TTV. Nah, tekanan darahnya itu 120 per 90, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 76 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, tinggi badannya 160 cm, berat badannya 59, turun menjadi 43, kesadarannya komposmetis. Nah, klien juga terpasang infus, terpasang drain formus, dan kliennya tampak berbaring lemah di tempat tidur. Aktivitas klien juga harus dibantu oleh perawat dan keluarga. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan penunjang hematologi, pemeriksaan penunjang pemeriksaan laboratorium, kemudian ada feses, ada makroskopis urin, dan ada terapi seperti obat-obat. Nah, ini bisa dilihat pengkajiannya, ini identitas kliennya, ada tanggal masuk, tanggal 10 September 2022 pukul 10, lalu dikaji tanggal 10 September tahun 2022 jam 12. Nah, ini nomor registrasinya, awalnya di diagnosa medisnya itu nyeri abdomen berhubungan dengan CA kolon. Ini untuk namanya Tuan S, umurnya 65 tahun, ini bisa dilihat, ada penanggung jawabnya juga, ini istrinya Nyonya R. Nah, kemudian ada riwayat kesehatannya. Riwayat kesehatannya saat ini, kalian itu mengeluh nyeri, sudah 2 hari hilang timbul, dan nyerinya seperti tusuk-tusuk pada bagian perut sampai ke anus, karena luka operasi 5 hari yang lalu, terus disertai mual, muntah, batuk, lemas, dan mengatakan keluhan nyerinya bertambah ketika batuk.
Lalu riwayat kesehatan masa lalunya itu, untuk riwayat kesehatan alerginya itu, klien mengatakan tidak memiliki alergi obat atau makanan atau cuaca. Yang kedua itu riwayat rawat inap. Nah, klien itu mengatakan belum pernah dirawat sebelumnya. Selanjutnya ada riwayat operasi. Klien juga belum pernah menjalani operasi, baru 5 hari yang lalu itu menjalankan operasi CA kolon. Nah, selanjutnya ada riwayat transfusi. Klien juga mengatakan belum pernah mendapatkan transfusi darah. Selanjutnya pengobatan, klien juga tidak pernah sampai dirawat di rumah sakit itu. Klien hanya mengatakan hanya minum obat Panadol ketika sakit kepala dan Proma saat mahnya kambuh. Dan untuk riwayat keluarganya, klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mempunyai penyakit menular atau menurun. Nah, ini untuk riwayat kebutuhan sehari-harinya, untuk pola nutrisi di rumah itu klien mengatakan makan 3 kali sehari secara baik. Lalu untuk di rumah sakit, klien itu mengatakan mual dan kurang nafsu makan. Klien hanya meminum susu setengah gelas. Lalu untuk pola tidurnya, di rumah itu klien tidak pernah mengalami gangguan. Nah, ini kan kondisi di rumah dia sebelum dilakukannya operasi ya. Nah, setelah dilakukan operasi itu mengatakan terkadang sulit tidur karena nyerinya itu jika terasa. Lalu ada pola eliminasi. Nah, pola eliminasi ini untuk BAK-nya, kalau misalnya di rumah itu mengatakan kebiasaan BAK-nya itu 3 sampai 4 kali sehari. Namun kalau misalnya di rumah sakit itu dia enggan untuk BAK karena faktor dari kurangnya minum. Lalu yang untuk BAB-nya, kalian itu mengatakan di rumah itu BAB-nya teratur 1 kali sehari dan konsistennya lembek, tidak ada darah. Namun di rumah sakit sama seperti biasanya. Lalu ada pola kebersihan diri. Untuk di rumah itu klien mengatakan selalu menjaga kebersihan tubuhnya. Lalu kalau misalnya di rumah sakit ini klien juga tampak bersih karena klien juga dilakukan personal hazing. Lalu aktivitas sehari-harinya karena dia mendapatkan luka bekas operasi itu, jadi menimbulkan nyeri. Nah, jadi klien itu mengatakan aktivitasnya terganggu pada saat di rumah sakit, sedangkan kalau misalnya di rumah itu klien mengatakan aktivitasnya dapat dilakukan dengan normal. Nah, untuk riwayat psikososial spiritualnya, psikologis itu status emosi klien itu dapat terkendalikan, stabil, tenang, merespon baik. Jika ada masalah, klien selalu bercerita kepada istrinya. Lalu untuk sosialnya itu, klien berinteraksi baik dengan orang sekitarnya. Klien juga suka mengikuti kegiatan sosial masyarakat. Nah, spiritualnya itu, klien menjalankan sholat 5 waktu, tapi sering bolong dan tidak pernah mengikuti acara keagamaan. Nah, selanjutnya setelah melakukan identifikasi data, dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, melakukan pemeriksaan PTV dan IMT. Nah, untuk tinggi badannya itu 160 cm, berat badannya itu 43 kg, dari yang awalnya 50. Nah, untuk IMT-nya ini, klien itu 16,7 atau dikategorikan di underweight. Nah, suhunya ini 65 derajat Celcius, nadinya 76, pernapasannya 18 kali per menit, dan darahnya 120 per 90. Nah, pengkajiannya dikaji dari pemeriksaan sistem organ. Untuk sistem pernafasannya ini disimpulkan tidak ada masalah keperawatan karena anamnesanya klien tidak mengatakan ada keluhan seperti sesak napas, tidak ada kesulitan bernafas, klien juga hanya mengeluh batuk. Nah, yang kedua ada pemeriksaan sistem kardiovaskuler. Nah, disimpulkan bahwa tidak ada masalah keperawatan karena anamnesanya ini pemeriksaannya aman, terus klien juga mengatakan tidak pernah meminum alkohol, tidak pernah merokok, tidak ada nyeri di dada atau jantung. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini setelah dikaji infeksi alveolasi palpasi perkusi, terjadi masalah keperawatan yaitu nyeri kronik dan nutrisinya kurang dari kebutuhan. Karena anamnesanya klien hanya mengatakan 3 kali sehari
Nah, karena klien mengatakan di rumah itu makan 3 kali sehari, namun ketika di rumah sakit kalian mengatakan mual, kurang nafsu makan, dan mengatakan hanya meminum susu setengah gelas. Nah, lalu klien mengatakan adanya nyeri pada luka bekas operasi. Lalu selanjutnya ada sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan ini ada masalah keperawatan setelah dilakukan pengkajian, yaitu resiko defisit volume cairan atau misalnya resiko defisit cairan. Nah, karena faktornya itu kalian mengatakan sedikit minum. Tadi hanya minum 4 teguk dari botol. Nah, lalu kemudian yang kelima ada sistem persarafan. Nah, persarafan ini setelah dikaji tidak ada masalah keperawatan. Karena anamnesanya itu kalian tidak ada kesulitan, tidak ada pusing, tidak ada baal, tidak ada pelo, atau tidak jelas dalam berbicara, daya ingatnya juga masih baik. Selanjutnya, pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Nah, setelah dikaji, masalah keperawatannya itu terdapat keterbatasan aktivitas. Karena setelah dilakukan anamnesa ini, klien mengatakan aktivitas kliennya itu terbatas dan merasakan lemas. Yang ketujuh, ada pengkajian sistem panca indera. Nah, untuk pengkajian sistem panca indera ini tidak ada masalah keperawatan. Karena kalian tidak memakai kacamata, tidak ada gangguan penglihatan, dan tidak ada menggunakan alat bantu pendengaran. Nah, selanjutnya ada sistem endokrin. Nah, untuk sistem endokrin ini juga tidak ada masalah keperawatan, karena kalian mengatakan tidak sering kencing, tidak sering minum, ataupun tidak sering makan. Kalian mengatakan tidak punya luka yang lama untuk sembuh. Nah, selanjutnya ada sistem reproduksi. Nah, untuk sistem reproduksi ini tidak ada masalah keperawatan karena hasil pemeriksaannya itu bagus. Lalu yang ke-10 ada pemeriksaan sistem integumen. Nah, masalah keperawatannya itu ada resiko tinggi infeksi. Nah, karena apa? Karena anamnesanya itu terdapat luka bekas hasil operasi yang dilakukan 5 hari yang lalu. Nah, untuk selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama dilakukan hematologi. Nah, hematologi didapatkan dari pengukuran hemoglobin, leukosit, dan trombosit bisa dilihat. Lalu yang kedua ada pemeriksaan penunjang laboratorium, ada glukosa sewaktu, SGOT, SGPT. Nah, ini adalah pengambilan darah ya, SGOT dan SGPT itu pengambilan darah untuk pemeriksaan lanjut seperti misalnya contohnya untuk mengetahui apakah pasien itu mengalami tipes, seperti itu untuk pemeriksaan darahnya. Lalu ada pemeriksaan gamma GT, ureum, kreatin, kalium, natrium, kalsium, klorida, magnesium bisa dilihat untuk hasilnya dan nilai rujukannya ini adalah hasil rujukan atau nilai yang baik. Lalu ada pemeriksaan feses, bisa dilihat ada pemeriksaan penunjang makroskopis urin. Nah, lalu ada pengkajian radiologi. Nah, radiologi ini dilakukan pemeriksaan torak, USG abdomen, dan kolonoskopi. Kalau misalnya untuk pengkajian toraknya, pasien normal, dalam keadaan batas normal, dan tidak ada dijumpai kelainan. Lalu untuk USG-nya ini, polip ini tidak ada. Lalu tidak dijumpai kelainan juga. Untuk kolonoskopinya itu tidak ada kelainan juga, tapi hanya ada luka bekas jahitan setelah operasi CA kolon. Nah, untuk terapinya ini dilakukan oral, ini bisa dilihat untuk terapi obat-obatannya dan injeksinya. Nah, selanjutnya ada analisis data. Dari data subjektif yang kalian mengeluh nyeri pada daerah luka operasi, terus kalian mengatakan nyeri bertambah saat batu, kalian mengatakan nyeri dengan skala 5, kalian mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, dan data objektifnya kalian tampak meringis kesakitan, kalian tanpa takut saat diganti perban, dan di TV-nya seperti ini. Nah, dari data tersebut didapatkan etiologi dari
operasi CA kolon. Nah, dari si CA kolon ini dilakukan tindakan reekspresi anastomis, dan dari tindakan ini mengeluarkan mediator kimia yaitu berupa histamin, brekadirin, prostaglandin atau sensorin yang selanjutnya merangsang ujung-ujung saraf di sekitarnya. Nah, ketika rangsangan ujung-ujung saraf sekitarnya sudah terangsang, maka terjadilah rangsangan di hipotalamus dan di korteks cerebri. Nah, lalu kemudian dipresesikan menjadi nyeri dan sehingga menyebabkan masalah nyeri kronis. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk data subjektifnya itu klien mengeluh nyeri pada daerah luka bekas operasi, lalu klien mengatakan nyeri dengan skala 5 dari abdomen, terasa dari abdomen hingga ke anus. Nah, lalu untuk data objektifnya itu klien tanpa ada luka operasi di bagian perut. Nah, lalu ada cairan luka bekas operasi ini saat digantikan perban dan terpasang drain venous. Nah, untuk etiologinya itu karena adanya tindakan regresi anatomis. Nah, karena setelah terjadinya operasi itu kan, terus dari dilakukannya operasi itu kan terputusnya kontinus jaringan. Nah, kondisi sudah terputus kontinus jaringan itu disebabkan oleh luka operasi. Nah, operasi ini posterior ini adalah pintu masuk mikroorganisme. Nah, jadi setelah adanya luka operasi ini menyebabkan pintu masuk mikroorganisme untuk masuk ke dalam jaringan tubuh melalui luka. Nah, lalu menimbulkan resiko terjadinya infeksi, dan masalahnya itu terjadi resiko infeksi. Selanjutnya yang ketiga, untuk data subjektifnya ini klien mengeluh lemas, lalu klien mengatakan aktivitasnya terbatas, dan data objektifnya itu klien tampak berbaring lemah di tempat tidur, lalu aktivitasnya dibantu oleh perawat. Nah, untuk etiologinya itu karena terputusnya kontinus jaringan dan mengeluarkan mediator kimia dan asam laknat, maka menyebabkan anabolisme anaerob meningkat, sehingga menyebabkan nyeri dan lemas, dan aktivitasnya menjadi terbatas. Jadi untuk masalahnya itu didapatkan intoleransi aktivitas. Selanjutnya yang keempat, klien ini mengatakan kemarin muntah, lalu klien merasakan mual, kurang nafsu makan, mengeluh perut tidak nyaman, dan dia data objektifnya itu klien itu hanya meminum susu hanya setengah gelas, lalu terpasang infus untuk nutrisi, dan berat badannya juga turun 16 kilo menjadi 43. Nah, ini penyebabnya juga sama karena terputusnya kontinus jaringan yang menyebabkan nyeri, lalu adanya tekanan intraabdominal yang meningkat dan menyebabkan menekannya pusat makanan di lambung. Nah, ini ada neuron vagus dan neuron aferen yang menyebabkan pusat lapar dipersepsikan. Nah, jika misalnya pusat laparnya karena kekurangan nafsu makan itu, jika kekurangan nafsu makan juga dapat menyebabkan mual. Nah, jika misalnya sudah mual, juga dapat bisa menurunkan nafsu makan. Jika misalnya sudah terjadi penurunan nafsu makan, maka akan dapat menyebabkan defisit nutrisi, sehingga masalah keperawatannya itu didapatkan defisit nutrisi. Selanjutnya yang kelima, untuk data statistiknya ini, klien mengatakan sedikit minum. Klien juga mengatakan kemarin muntah, lalu hanya meminum dari botol 4 teguk, lalu bibirnya tampak kering dan pecah-pecah, lalu terpasang infus, RL atau ringlet laknat 30 tetes per menit. Nah, untuk etiologinya ini, karena tekanan intra di abdominal yang meningkat, yang menekan pusat makanan di lambung dan merespon di neuron vagus yang menyebabkan mual. Lalu dari mual itu bisa menyebabkan muntah, dan muntah itu bisa terjadi kekurangan cairan, dan masalah keperawatan yang didapatkan resiko hipovolemia. Ya, selanjutnya ada diagnosa keperawatannya. Di sini ada 5 diagnosa keperawatan yang ditegakkan. Yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan terputusnya
kontinuitas jaringan disebabkan dengan tampak merintis kesakitan, itu ada di D0078. Tanggal ditemukannya itu pada tanggal 10 September 2022, jam 12. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, ada resiko infeksi disebabkan dengan efek prosedur invasi atau port di entry pada D0142. Ditemukan pada tanggal ditemukannya 10 September 2022 pukul 12. Yang ketiga, ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas disebabkan dengan mengeluh lemas, aktivitas terbatas. Pada D0056, tanggal ditemukannya sama, pada jamnya 12.30. Diagnosa keperawatan yang keempat, defisit nutrisi berhubungan dengan keengganan untuk makan disebabkan dengan penurunan berat badan. Ada pada D0019, tanggal ditemukannya sama pada jam 13. Diagnosa keperawatan yang kelima, resiko hipovolemia disebabkan dengan kekurangan intake cairan pada D0034, tanggal ditemukannya sama di jam yang sama, pukul 13. Selanjutnya, untuk intervensi keperawatan pada diagnosa keperawatan yang pertama, yaitu defisit nutrisi. Tujuan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasilnya itu porsi makan yang dihabiskan meningkat, kemudian berat badan dan IMT-nya membaik, dan nafsu makan membaik. Untuk rencana tindakan, manajemen nutrisi, observasinya itu identifikasi status nutrisi dan identifikasi intoleransi makanan. Dengan terapeutiknya, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, kemudian berikan suplemen makanan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Untuk intervensi keperawatan pada diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu resiko hipovolemia, tujuan kriteria hasilnya, ini terpotong, mungkin nanti bisa dilanjutkan di tabel berikutnya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status cairan membaik. Dengan kriteria hasilnya itu membran mukosa dan turgor kulit membaik. Untuk rencana tindakan, yaitu manajemen hipovolemia, observasinya itu ada monitor intake dan output cairan, dan kolaborasinya ada kolaborasi pemberian cairan intravena isotonis. Lagi next. Ya, untuk yang rencana tindakan yang kedua itu tadi ada intake cairan yang baik ya, dengan status cairannya. Selanjutnya ada intervensi keperawatan pada diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu nyeri kronis. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasilnya, keluhan nyeri menurun, meringisnya menurun, kemudian perasaan takut mengalami cedera berulang itu menurun, dan frekuensi tekanan darah, RR, dan suhunya membaik. Untuk rencana tindakan, yaitu manajemen nyeri, observasinya identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan intensitas nyeri, juga identifikasi skala nyeri. Untuk terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, edukasinya ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, dan kolaborasinya kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian untuk intervensi keperawatan di diagnosa keperawatan yang keempat, yaitu resiko infeksi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, nanti mungkin dilanjutkan ke tabel berikutnya, itu rencana tindakan yang pertama untuk pencegahan infeksinya, observasinya yaitu memonitor tanda dan gejala infeksi lokasi. Boleh next slide. Yang diharapkan adalah tingkat infeksinya itu menurun dengan kriteria hasilnya nyeri menurun. Untuk rencana tindakannya, lanjutannya yaitu terapeutik, itu berikan perawatan kulit pada area edema, kemudian edukasinya, ajarkan cara memeriksa kondisi luka operasi, dan kolaborasinya, kolaborasi pemberian analgetik. Untuk intervensi keperawatan pada diagnosa keperawatan yang kelima, intoleransi aktivitas, jadi setelah dilakukan intervensi 3 kali 24 jam, yang diharapkan adalah toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, kemudahan melakukan aktivitas meningkat, dan perasaan lemahnya menurun. Kemudian untuk rencana tindakan, manajemen energi,
observasinya, monitor lokasi, dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapetiknya lakukan latihan rentang gerak pasif, dan edukasinya anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Selanjutnya. Selanjutnya ada implementasi. Jadi implementasi keperawatan yang pertama, pada diagnosa yang pertama yaitu defisit nutrisi pada D0019, tanggalnya 10 September 2022 pukul 13.30. Implementasi yang dilakukan yaitu observasi, mengidentifikasi status nutrisi klien, dan mengidentifikasi intoleransi makanan. Kemudian respon kliennya untuk observasi, di respon subjektifnya itu klien mengatakan tubuhnya terasa lemas, untuk respon objektifnya klien hanya tirah baring di kasur. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi yang intoleransi makanan, itu respon subjektifnya klien mengatakan merasa tidak enak perut, mual disertai muntah, dan respon objektifnya klien tampak enggan untuk memakan apapun. Kemudian untuk terapeutiknya menyajikan makanan semenarik mungkin dan suhu yang sesuai agar dapat termakan. Yang kedua, memberikan tambahan suplemen. Untuk respon klien di terapeutik ini, respon subjektifnya klien mengatakan mulai memiliki keinginan untuk makan. Untuk respon objektifnya boleh dilanjut. Iya, izin melanjutkan dari Monik. Yang selanjutnya ini ada implementasi. Untuk implementasi ini, yang pertama diagnosa keperawatannya itu defisit nutrisi, tanggal dan Iya, mohon maaf izin melanjutkan. Dilanjutkan untuk kolaborasinya itu dilakukan kolaborasi dengan ahli gizi agar klien dapat selera makan dan nutrisinya itu terpenuhi dengan cara memberikan makanan dengan karakter yang lembek, lalu bisa memberikan makanan untuk menambah nafsu makan dengan banyak mengandung vitamin B1, B9, dan minyak ikan seperti daging sapi, tapi yang dihaluskan, lalu ada kacang-kacangan, bisa memakan melon, alpukat, ikan salmon, atau tuna. Nah, untuk responnya ini dari hasil kolaborasi untuk subjektifnya, klien itu mengatakan mulai memiliki keinginan untuk makan. Dan untuk respon objektifnya ini, klien tampak lahap memakan makanan yang telah disiapkan. Lalu yang kedua, dari diagnosa resiko hipovolemia, untuk dilakukan observasi, nah itu dilakukan memonitor intake dan outputnya. Nah, di sini untuk normalnya kan usia 60 sampai 64 tahun itu 2,6 liter. Nah, untuk hasil dari berat badan yang telah didapatkan tadi kan 43. Jadi untuk 10 kilogram pertama itu dikalikan dengan 100. Nah, untuk yang kedua itu untuk 10 kilo yang selanjutnya itu dikalikan dengan 50. Lalu dari berat badannya ini 43 kurang dari 20 yang tadi, terus dikalikan dengan 20, maka kebutuhan klien yang harus dipenuhi untuk saat ini sekitar 1 liter ya, 1,96 liter. Lalu dari observasi ini untuk subjektifnya klien itu mengatakan sepertinya banyak kekurangan cairan karena terasa lemas. Untuk objektifnya ini
bisa dilihat kalau misalnya klien ini tampak lemas. Nah, untuk kolaborasinya itu bisa melakukan kolaborasi pemberian cairan Ringer Lagnat. Nah, itu diberikan melalui secara intravena 30 tetes per menit. Nah, untuk kolaborasinya ini, responnya ini atau subjektifnya, klien ini mengatakan setelah mendapatkan infus, tubuhnya itu tidak begitu lemas. Untuk objektifnya itu, kulitnya itu tidak begitu kering, mukosa mulutnya kembali normal, dan kebutuhan intake cairannya mulai membaik. Nah, selanjutnya untuk diagnosis yang ketiga, untuk nyeri kronis, untuk observasinya bisa dilakukan pemeriksaan lokasi penyebab nyeri, yaitu untuk mengetahui bagaimana karakteristiknya, durasi, intensitas, atau skala nyerinya yang dirasakan oleh klien. Nah, observasinya ini didapatkan respon untuk subjektifnya. Klien ini mengatakan nyeri di lokasi luka operasinya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk dari abdomen hingga ke anus. Nah, ini dengan durasinya itu hilang timbul. Dan untuk objektifnya itu skala nyerinya yang dirasakan adalah 5. Selanjutnya dilakukan implementasi terapeutik, yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi. Nah, seperti tarik nafas panjang, relaksasi, atau kompres hangat. Nah, subjektifnya ini klien mengatakan sudah paham setelah diajarkan teknik-teknik non-farmakologi untuk pengurangan nyeri. Lalu, objektifnya ini, klien itu mampu mengulang kembali teknik apa saja yang dapat dilakukan untuk meredakan nyeri. Selanjutnya, edukasi. Itu edukasinya, kita bisa memberikan teknik non-farmakologinya, sama seperti tadi ada tarik nafas panjang, relaksasi, atau kompres hangat. Nah, setelah dilakukan edukasi ini, klien itu mengatakan nyerinya berkurang, pikirannya juga menjadi tenang, klien sudah melakukan tarik nafas panjang dan relaksasi. Lalu untuk respon objektifnya ini, klien tampak rileks setelah dilakukan teknik non-farmakologi. Selanjutnya dilakukan implementasi kolaborasi, yaitu melakukan kolaborasi pemberian analgetik berupa ultraset 2 kali. Nah, itu respon pasiennya itu klien mengatakan nyerinya berkurang jika sudah meminum obat. Lalu untuk objektifnya itu klien tidak tampak meringis kesakitan dan dapat tidur lelap. Nah, yang keempat, risiko infeksi. Nah, risiko infeksi ini dilakukan implementasi observasi, yaitu dengan melakukan monitoring terhadap luka untuk mengetahui tanda dan gejala yang timbul. Nah, responnya itu untuk subjektifnya, klien mengatakan nyeri, terkadang adanya cairan darah yang keluar dari luka tersebut. Nah, lalu ada objektifnya itu, klien tampak meringis jika sudah terasa nyeri. Lalu untuk terapeutiknya bisa diberikan perawatan kulit pada area luka. Nah, setelah dilakukan perawatan kulit di area luka ini, klien berespon untuk subjektifnya memahami bagaimana cara melakukan merawat luka secara mandiri dan kapan sih harus dilakukan penggantian perban. Lalu objektifnya ini, klien dapat mengulang kembali langkah-langkah perawatan luka yang telah diajarkan. Lalu selanjutnya edukasi. Nah, edukasi ini bisa mengajarkan klien memeriksa kondisi luka operasi secara mandiri. Responnya itu klien mengatakan sudah mengerti bagaimana pemeriksaan kondisi luka, dan klien tampak mengangguk, menandakan bahwa paham. Untuk kolaborasinya itu bisa melakukan kolaborasi pemberian antibiotik untuk pencegahan masuknya mikroorganisme seperti Vioquin, Graft, dan Fragile. Nah, ini untuk respon objektifnya ini, kliennya itu tampak meminum antibiotik sesuai arahannya. Lalu untuk diagnosis yang kelima, intoleransi aktivitas, dilakukan observasi dengan melakukan monitor terhadap luka bekas operasi yang menyebabkan ketidaknyamanan selama aktivitas. Untuk respon subjektifnya ini, klien mengatakan lukanya masih terasa sakit jika banyak pergerakan. Lalu objektifnya itu, klien tampak sering melihat luka saat ingin melakukan pergerakan. Nah, untuk selanjutnya terapeutik. Terapeutiknya itu bisa mengajarkan atau membantu latihan ROM pasif. Seperti pergerakan jari-jari, pergerakan sendi-sendi secara ringan. Nah, itu tujuannya adalah agar persendian itu dapat bekerja secara normal dan tidak mengalami kekakuan.
Nah, untuk respon subjektifnya ini, kliennya mengatakan latihan gerakan ROM ini memberikan energi untuk tubuhnya. Lalu untuk objektifnya ini, klien tampak mulai bisa melakukan aktivitas meski masih lemas. Dan untuk edukasinya, bisa menganjurkan klien agar dapat melakukan aktivitas secara bertahap agar tidak terjadi kekambuhan otot. Nah, untuk responnya itu, subjektifnya klien mengatakan sudah memahami anjuran yang akan sering melakukan latihan aktivitas secara perlahan. Nah, untuk objektifnya ini, klien tampak memahami dan sering melakukan gerakan-gerakan ringan. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama dari diagnosa defisit nutrisi ini, subjektifnya ini, kalian setelah dilakukan 3 kali 24 jam, dan dicatat pada tanggal 13 September 2022, nah itu klien untuk subjektifnya ini, klien mengatakan nafsu makannya sudah kembali normal, tidak merasa mual atau muntah, makanan selalu dihabiskan. Nah, objektifnya ini klien selalu habis 1 porsi makan, berat badannya meningkat 3 kg, dan tidak tampak lemas. Untuk analisisnya ini, defisit nutrisinya teratasi. Nah, untuk selanjutnya, intervensinya ini dihentikan, namun tetap dalam pengawasan. Nah, selanjutnya untuk diagnosis kedua, resiko hipovolemia, kliennya ini untuk subjektifnya, klien mengatakan sudah tidak merasakan lemas. Nah, objektifnya ini, klien tampak mulai rajin mengkonsumsi air putih, intake cairan tubuhnya juga sudah teratasi 2 liter per hari, sudah tidak lemas, bibir dan mukosa mulutnya sudah normal. Nah, ini didapatkan resiko hipovolemianya itu teratasi dan intervensinya dihentikan, namun tetap dalam pengawasan. Lalu untuk yang diagnosis ketiga, itu nyeri kronis. Nah, subjektifnya ini klien menyatakan nyerinya sudah jarang terasa. Jika nyerinya terasa, itu hanya berskala 2 dan sudah tidak terasa seperti tusuk-tusuk. Lalu untuk objektifnya ini, klien tampak sudah tidak meringis kesakitan dan dapat melakukan aktivitas ringan, sensitifnya kembali normal. Nah, untuk analisisnya itu nyeri kronisnya teratasi sebagian dan dilakukan intervensi lanjutan berupa kolaborasi analgetik dengan pemberian obat, lalu dilakukan pemberian teknik non farmakologi seperti tarik nafas panjang, relaksasi, dan kompres hangat. Selanjutnya untuk diagnosis yang keempat yaitu resiko infeksi. Nah, subjektifnya itu klien mengatakan nyeri pada luka bekas operasinya itu mulai berkurang dan lukanya juga sudah membaik. Nah, klien ini untuk objektifnya klien tampak tidak merasakan nyeri, drain vein rose-nya itu sudah dilepas. Nah, ini resiko infeksi itu teratasi sebagian dan tetap dilakukan intervensi lanjutan berupa monitoring luka dan melakukan perawatan luka. Nah, selanjutnya untuk diagnosis yang kelima, itu intoleransi aktivitas. Subjektifnya itu klien mengatakan sudah dapat melakukan aktivitas ringan sendiri tanpa adanya rasa nyeri akibat pergerakan. Nah, objektifnya itu klien sudah dapat melakukan aktivitas ringan seperti mengangkat benda-benda ringan, tidak merasa lemas, sudah tidak berbaring saja di bed. Nah, itu intoleransi aktivitasnya teratasi sebagian. Nah, dilakukanlah intervensi untuk dilanjutkan berupa rutin melakukan aktivitas ROM pasif. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok atas pemaparannya. Terima kasih juga atas pemaparannya. Untuk baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Saya buka 2 sesi. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan dan untuk sesi kedua juga saya buka untuk 3 pertanyaan. Baik, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand, perkenalkan nama dan kelompok. Waktu dan tempat dipersilakan, teman-teman. Oke, baik. Pertanyaan dari Ita Sylvia. Kepada Ita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin masuk moderator.
Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas, Ita. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ita Silvia dari kelompok 4. Izin bertanya, kan tadi di PPT itu dijelaskan gangguan proses defekasi, ada gangguan refleks defekasi. Misalnya karena jalur-jalur saraf yang terlibat. Nah, maksud dari itu tuh seperti apa? Contoh spesifik dari cedera jalur-jalur saraf itu yang seperti apa sehingga mengakibatkan gangguan proses defekasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ita atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Silakan untuk Niken, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, izin masuk moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Saya Niken Sri Ambarwati, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, tadi itu kan di PPT di slide 13 ada pemeriksaan diagnostik pada konstipasi. Nah, pemeriksaannya itu kan ada 3 ya, ada pemeriksaan perut, perianal dan daerah rektum, dan juga pemeriksaan rektum digital. Yang ingin saya tanyakan, kelompok bisa dijelasin nggak sih masing-masing pemeriksaannya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Niken atas pertanyaannya. Silakan Amar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sebelumnya izin masuk moderator. Saya Amar Gifar Ramadan dari kelompok 1. Izin bertanya ya kepada kelompok yang tadi mempresentasikan. Tadi kan di PPT bagian penata laksanaan konstipasi disebutkan ada terapi biofeedback. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah semua pasien konstipasi bisa diberikan terapi tersebut atau ada kriteria khususnya? Lalu bagaimana cara memberikan terapi biofeedback tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Amar atas pertanyaannya. Ya, baik. Sekarang silakan untuk kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan. Kepada kelompok 6, waktu dan tempat dipersilakan. Jika ingin memikirkan jawabannya dulu, saya kasih waktu 1 menit. Baik, kepada kelompok waktu dan tempat dipersilakan. Ya, izin mau. Ya, silakan Nadila. Saya Nadila Putri dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang mana pertanyaannya ini adalah di PPT bagian penata laksanaan konstipasi itu tadi disebutkan terapi biofeedback. Apakah semua pasien konstipasi bisa diberikan terapi tersebut atau ada kriteria khususnya? Lalu bagaimana cara memberikan terapi biofeedback? Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, tentunya ada kriteria khusus untuk terapi digunakan untuk menangani kondisi-kondisi medis tertentu seperti nyeri kronis, gangguan pada sendi rahang, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, maksudnya yang keempat, masalah pencernaan seperti sembelit. Terus yang kelima, inkontinensia urin, yakni tidak bisa menahan untuk buang air kecil. Terus yang kelima ada inkontinensia feses. Yang keenam untuk kondisi epilepsi. Yang ketujuh untuk pasien yang ketergantungan alkohol atau obat-obatan. Yang kedelapan untuk pasien dengan kondisi yang lumpuh dan gangguan gerak lainnya. Yang kesembilan pasien dengan cedera saraf tulang belakang. Yang ke-10 pasien dengan gangguan tidur. Yang ke-11 pasien dengan sindrom premenstruasi atau PMS. Yang ke-11 pasien dengan attention deficit disorder dan attention deficit hyperactivity disorder. Yang selanjutnya itu pasien dengan gangguan panik dan gangguan kecemasan.
Selanjutnya, tadi kelompok juga bertanya bagaimana cara pemberian terapi biofeedback. Nah, kalau pada sesi terapi biofeedback pada kulit pasien. Nah, elektroda ini akan mengirim sinyal ke monitor dan menampilkan suara, gambar, atau cahaya yang menandakan itu denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, suhu tubuh, keringat, atau aktivitas otot pasien. Lagi stres atau kondisi medis lainnya gitu, fungsi-fungsi tubuhnya ini akan mengalami perubahan. Contoh, ototnya menegang atau denyut nadi dan tekanan darahnya meningkat. Laju pernafasannya semakin cepat dan pasiennya juga mulai berkeringat. Lalu respon tubuhnya ini akan tercatat pada monitor. Ketika pasien mencoba untuk menghentikan respon ini, hasilnya juga akan tampak pada monitor. Gitu. Terapi biofeedback ini membantu pasien dalam melakukan latihan relaksasi yang berguna untuk mengontrol perubahan fungsi tubuh tersebut agar kembali semula atau kembali normal. Gitu. Apa aja sih latihan relaksasinya? Ada 4 nih latihan relaksasi yang biasanya dilakukan di terapi biofeedback. Yang pertama itu latihan pernafasan dalam. Yang kedua, latihan peregangan atau relaksasi otot. Yang ketiga itu memfokuskan pandangan pada gambar untuk membuat si pasiennya lebih rileks, lebih santai, seperti itu. Dan yang terakhir ada meditasi. Kepada Amar, apakah jawabannya sudah cukup? Iya, sudah cukup Nadila. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Jawaban yang sangat lengkap sekali ya. Oke, silakan untuk kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Niken dan pertanyaan dari Ita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin masuk moderator. Oke, silakan Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Rimaya Fikaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niken kelompok 7, yaitu pertanyaannya pemeriksaan diagnostik pada konstipasi. Kan tadi ada 3 ya, yaitu pemeriksaan perut, perineal, dan daerah rektum. Bisa dijelaskan nggak dari masing-masing pemeriksaan tersebut kayak pemeriksaannya tuh bagaimana caranya? Jadi pemeriksaan fisik pada pasien konstipasi ini kan terdiri dari 3, yaitu pemeriksaan perut. Pemeriksaan perut ini pertama ini dengan cara inspeksi. Inspeksi untuk menilai apakah ada jaringan parut bekas operasi distensi perut. Kemudian ada palpasi atau perkusi ini untuk menilai apakah ada massa abdomen, tanda akut abdomen, dan tanda akut abdomen. Kemudian ada auskultasi. Auskultasi ini untuk menilai apakah ada bising usus yang meningkat atau menurun. Kemudian ada pemeriksaan perineal. Pemeriksaan perineal ini bertujuan untuk melihat apakah ada abses di sekitar perineal, daerah perinealnya. Kemudian ada pemeriksaan rektum atau rectal touch. Ini menggunakan jari yang dimasukkan ke dalam rektum yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada tumor, benjolan, tinja keras, darah, nyeri pada daerah anus dan rektum. Dan yang terakhir untuk menilai kontraksi dari otot yang ada di anus tersebut. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Niken? Iya, sudah terjawab Nadia. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Nadia dan Niken atas diskusinya. Baik, silakan untuk pertanyaan terakhir dijawab oleh kelompok. Pertanyaan dari Ita. Waktu dan tempat kepada kelompok dipersilakan. Mohon maaf, izin masuk. Kelompok butuh waktu untuk menjawab pertanyaan dari Ita. Bisa dibuka untuk sesi kedua terlebih dahulu. Terima kasih, Mod.
Oke, baik. Mungkin karena permintaan dari kelompok ya untuk ingin membahas dulu terkait pertanyaan dari Ita. Mungkin kita langsung buka sesi kedua supaya tidak membuang waktu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya di sesi kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan teman-teman untuk bertanya dan raise hand. Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya sudah membuka sesi kedua untuk sesi pertanyaan. Oke, baik. Yang pertama mengangkat tangan ada Kanza. Silakan untuk Kanza, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, izin masuk moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kanza Maulika dari kelompok 4. Izin bertanya ya kepada kelompok, jika ada seseorang yang mempunyai riwayat penyakit gangguan saluran pencernaan seperti hemoroid atau ambeien atau wasir, mungkin nggak ya penyakit seseorang tersebut dapat berkembang menjadi CA kolon? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kanza untuk pertanyaannya. Silakan, ada dua yang raise hand lagi. Yang duluan tadi Ridal ya. Jadi untuk kepada Ridal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin masuk moderator. Saya Ridal dari kelompok makan ingin bertanya kepada kelompok. Nah, tadi kan di PPT pada bagian penata laksanaan konstipasi kan ada kolostomi. Nah, saya mau bertanya nih kepada kelompok, apakah kolostomi pada konstipasi ini sifatnya permanen atau bagaimana ya? Terus apakah kolostomi ini juga bisa berpengaruh gitu pada kehidupan sehari-hari kan, karena kan kolostomi itu saluran pembuangannya fesesnya itu kan dipindahkan ke perut gitu. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ridal. Pertanyaannya dicatat dulu ya, Kanza dan Ridal. Lanjut kepada Laili, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Laili Fridayuni dari perwakilan kelompok 5. Saya izin bertanya, tadi kan di PPT sudah dijelaskan tentang CA kolon atau kanker kolorektal. Di sini saya ingin bertanya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah CA kolon tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Laili atas pertanyaannya. Ini ada raise hand lagi dari Nida. Kepada Nida, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, izin mode untuk bertanya kepada kelompok 6. Apakah ada klasifikasi tentang usia khusus yang dapat mengalami intoleransia alfi? Jika ada, boleh tolong disebutkan. Mengapa dan kenapa intoleransia alfi terjadi pada rentan usia tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nida untuk pertanyaannya. Sudah dicatat oleh kelompok. Baik, kepada kelompok untuk bisa menjawab, bisa dimulai dari pertanyaan yang bisa dijawab dulu. Kepada kelompok, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Izin masuk moderator. Iya, silakan Ida. Izin menjawab pertanyaan dari Kanza. Pertanyaannya, jika seseorang yang mempunyai riwayat penyakit gangguan saluran pencernaan seperti hemoroid, wasir atau ambeien, mungkin nggak ya penyakit tersebut dapat berkembang menjadi CA kolon? Apakah seperti itu, Kanza? Iya, betul, Nida. Izin menjawab ya. Kalau seseorang memiliki riwayat penyakit hemoroid itu sendiri kan merupakan pelebaran pembuluh darah di sekitar area rektum. Hemoroid ini dapat terjadi karena konstipasi atau pada masa kehamilan. Jadi hemoroid ini tidak bisa berkembang menjadi kanker, tapi hemoroid ini dapat menyebabkan perdarahan dari waktu ke waktu dan dapat menyebabkan anemia. Meskipun feses yang berdarah ini juga dapat mengindikasikan hemoroid. Jadi kalau misalkan feses yang berdarah itu belum tentu menjadi kanker seperti itu kan, karena hemoroid tidak bisa berkembang menjadi kanker. Apakah sudah terjawab? Ya baik, sudah terjawab. Terima kasih Nida.
Iya. Oke, baik. Terima kasih Nida dan Kanza atas diskusinya. Silakan untuk teman-teman kelompok menjawab sisa 3 pertanyaan yang masih ada. Ada 4 pertanyaan yang masih belum terjawab. Kepada kelompok, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin masuk, Mod. Silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Rida. Izin mengulang, dalam PPT itu ada pelaksanaan konstipasi, ada kolostomi. Nah, kolostomi ini apakah bersifat permanen atau bagaimana? Lalu apakah kolostomi ini bisa berpengaruh pada kehidupan sehari-hari karena kan saluran pembuangan fesesnya berpindah melalui ke perut. Nah, izin menjawab ya. Terdapat berbagai masalah yang muncul dari pasien pasca kolostomi, yaitu dengan adanya rasa malu, terdapat pembuangan feses yang tidak terkontrol, dan tidak dapat mengontrol faktus rasa malu, akibatnya menyebabkan bau feses pada kantong kolostomi. Nah, lalu ada gangguan citra tubuh juga, dan rasa malu yang keterbatasan yang dapat melakukan aktivitas seksual. Lalu adanya pengaruh terjadinya gangguan seperti gambaran diri, dan itu merupakan masalah utamanya. Lalu ada perubahan konsep diri, di mana perubahannya itu seperti gangguan psikologis yang bisa merusak mental karena malu karena adanya kantung pada perut. Lalu selama pasien melakukan perawatan itu, perawat bisa memberikan dukungan agar pasien itu mencapai gambaran yang positif dan penerimaan dalam perubahan perubahan dari citra tubuhnya itu. Nah, untuk kenapa sih kolostomi ini permanen atau enggak, itu bagaimana kondisinya si pasien itu. Kalau misalnya sudah membaik dan bisa dilakukan lagi pembuangan melalui anus, itu kolostominya itu bisa ditutup. Seperti itu, Rida. Baik, terima kasih Hime atas jawabannya yang lengkap sekali. Oke, baik. Terima kasih Ridal dan Mediana untuk diskusinya. Silakan untuk teman-teman kelompok untuk menjawab 3 pertanyaan lainnya. Halo kelompok, dipersilakan. Ya, bagaimana kelompok? Apakah ada yang bisa menjawab 3 pertanyaan lainnya? Iya, izin masuk, moderator. Silakan. Ya, saya Monika Salamita, izin menjawab pertanyaan dari Niken tadi, kelompok 8, nomor 2. Di PPT pada penata laksanaan konstipasi kan ada kolostomi. Saya mau bertanya, apakah kolostomi pada konstipasi itu bersifat permanen atau bagaimana? Lalu, apakah kolostomi itu bisa berpengaruh pada kehidupan sehari-hari? Karena kan saluran pembuangan fesesnya dipindahkan melalui perut. Apakah benar pertanyaannya seperti itu?
Ya, mungkin saya akan melanjutkan pada jawabannya. Jadi, pada kolostomi itu sifatnya bisa sementara atau permanen, tergantung dari kondisi masing-masing pasiennya. Kalau misalkan kolostomi sementara itu, lubang yang telah dibuat dokter untuk menampung kotoran akan bertahan hanya untuk sementara. Jadi sementara waktu sampai si bagian usus yang bermasalah itu telah pulih gitu. Nanti setelah itu dokter akan nutup lubangnya lagi. Sementara itu kalau misalkan operasi kolostomi permanen biasanya dilakukan apabila pasien sudah tidak bisa buang air besar secara normal karena adanya kanker, pelengketan, atau pengangkatan beberapa bagian usus besar. Masalah usus besar itu dan lubang yang telah dibuat juga akan terus dibiarkan terbuka. Jadi pasiennya itu hanya bisa buang air besar melalui lubang tersebut seumur hidup gitu. Nah, kemudian ada beberapa masalah juga yang bisa muncul sebagai manifestasi dari aspek psikologis yang muncul pada pasien pasca kolostomi. Contohnya itu adanya rasa malu terhadap pembuangan feses yang tidak terkontrol. Terus tidak dapat mengontrol flatus, rasa malu akibat bau feses pada kantong kolostomi, gangguan citra tubuh, rasa malu pada keterbatasan dalam melakukan aktivitas seksual. Pasien kolostomi sangat bisa dipengaruhi karena akibat terjadinya gangguan pada gambaran diri pasien. Dan itu merupakan masalah utama yang bisa terjadi pada perubahan konsep diri pasien, di mana perubahan gambaran diri itu akan mempengaruhi komponen konsep diri lainnya. Sehingga selama perawatan, perawat itu harus memberikan dukungan supaya si pasiennya ini bisa mendapatkan gambaran diri secara positif. Kemudian penerimaan pada perubahan gambaran diri juga akan meyakinkan pasien untuk dapat hidup dengan gaya hidup yang sama sebelum dia mendapatkan tindakan kolostomi itu. Pasien yang telah menjalani operasi kolostomi juga sering mengalami komplikasi dan kondisi di mana pasien nggak bisa beradaptasi dengan stomanya. Di antaranya kondisi maladaptif yang muncul seperti stres, sering marah, dan juga merenung. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah jelas? Atau bisa diterima? Oke, baik. Terima kasih Monik atas jawabannya. Mungkin sudah dicatat ya untuk jawabannya. Baik, saya serahkan kembali kepada kelompok untuk menjawab 2 pertanyaan yang belum terjawab tadi. Kepada kelompok, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mod, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Laili. Tadi pertanyaannya, apa yang dilakukan untuk mencegah kanker kolorektal? Nah, kanker kolorektal ini bisa dicegah melalui kebiasaan hidup yang sehat dan menjaga berat badan yang ideal, serta berolahraga secara rutin. Selain itu, hindari mengkonsumsi daging merah yang berlebih. Lalu dagingnya juga harus dimasak dengan suhu tinggi dan menghindari alkohol. Selanjutnya bisa memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung tinggi serat. Lalu yang terpenting itu bukan hanya pasien yang sudah mengalami tanda atau gejalanya saja, tapi pasien dengan yang belum mengalami keluhan atau yang sehat juga pemeriksaan screening sedini mungkin itu sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker kolorektal. Nah, untuk deteksi dininya ini pada usia yang sudah 50 tahun ke atas itu bisa menggunakan metode Guashial Fecal, kemudian ada Fecal Immunothermal Test, dan kolonoskopi. Nah, kalau misalnya si genital fecal occult wall test ini, itu biasanya menggunakan bahan kimia untuk memeriksa darah yang tidak terlihat secara langsung oleh mata
pada feses atau kotorannya. Nah, biasanya pemeriksaan ini juga dilakukan penggunaan kit yang telah disediakan. Nah, setelah misalnya kotorannya dikumpulkan, itu dapat diberikan kepada tenaga kesehatan seperti lab itu untuk melanjutkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya bisa dilakukan fecal immunochemical test. Nah, ini bertujuannya itu untuk memeriksa darah yang tidak terlihat secara langsung oleh mata. Sama seperti yang tadi, itu pengambilan sampel feses itu untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Selanjutnya bisa dilakukan kolonoskopi. Nah, itu merupakan pemeriksaan dengan memeriksa dinding kolon dan rektum untuk melihat adakah kelainan pada usus besar dengan menggunakan selang kecil yang fleksibel dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus. Nah, ini biasanya terdapat kamera gitu untuk melihat bagaimana kondisi di dalam ususnya. Seperti itu, Laili. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih, Mei, sudah terjawab. Baik, terima kasih kelompok dan Laili, Mediana dan Laili untuk diskusinya. Silakan untuk pertanyaan terakhir bisa dijawab oleh kelompok. Kepada kelompok dipersilakan. Iya, izin masuk, Mod. Ya, silakan, Nat. Iya, saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari 2, yang mana pertanyaannya, sebentar. Pertanyaannya itu, apakah ada klasifikasi rentan usia khusus yang dapat mengalami inkontinensia alfi? Jika ada, boleh tolong disebutkan mengapa dan kenapa inkontinensia alfi terjadi pada rentan usia tersebut. Apakah seperti itu pertanyaannya, Anida? Iya, benar, Nadia, seperti itu. Baik, saya akan membantu menjawabnya. Jadi inkontinensia alfi ini biasanya terjadi pada rentan usia lanjut. Biasanya itu dari 65 ke atas. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena terjadinya penurunan pada massa otot, penurunan testosteron, penurunan tonus otot pada usus, penurunan sekresi asam lambung, lalu penurunan penyerapan kalsium dan besi, peningkatan resiko konstipasi, spasme esofagus, dan penyakit divertikuler. Jadi itu yang dapat menyebabkan si lansia ini mengidap inkontinensia alfi. Seperti itu, Anida. Apakah jawabannya sudah cukup? Sudah, terima kasih Nadia sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih kelompok yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan, dan teman-teman yang sudah bertanya. Dengan ini sesi kelompok 6 dengan sesi tanya jawabnya sudah selesai. Dengan begitu saya tutup. Terima kasih atas semuanya. Dengan demikian saya berikan ke Ibu Pramita, kepada Bu Pram, waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Izin masuk, Mod. Ya. Iya, maaf sebelumnya tadi pertanyaan dari Ita belum dijawab oleh kelompok. Seperti itu. Oh ya, oke, silakan untuk kelompok untuk jawab pertanyaan terakhir ya. Silakan. Ya, izin masuk untuk menjawab pertanyaan Ita tadi dari kelompok 4 yang pertanyaannya di PPT tadi dijelaskan gangguan proses defekasi, ada gangguan refleks defekasi. Misalnya karena cedera jalur-jalur syaraf yang terlibat. Maksudnya itu seperti apa? Adakah contoh spesifiknya dari cedera jalur-jalur saraf yang bisa mengakibatkan defekasi? Mungkin saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu. Di sini gangguan pada proses defekasi itu
kelompok menyebutkan kemungkinan penyebab tertundanya defekasi itu bisa menimbulkan konstipasi. Jadi mungkin pertanyaannya cedera jalur syaraf yang bisa mengakibatkan defekasi atau mengakibatkan konstipasi ya. Seperti itu. Mohon diklarifikasi, Tak. Iya, Monik. Baik, berarti untuk konstipasi ya. Ya, kalau misalkan cedera jalur-jalur syaraf yang bisa mengakibatkan konstipasi, di mana konstipasi itu gangguan pada proses defekasi ya. Jadi cedera pada sumsum tulang belakang dan kepala itu bisa menimbulkan penurunan stimulus sensori untuk defekasi. Nah, gangguan mobilitas itu juga bisa membatasi kemampuan klien untuk merespon terhadap keinginan defekasi ketika dia tidak dapat menemukan toilet atau mendapat bantuan. Jadi akibatnya si klien itu bisa mengalami konstipasi gitu. Atau seorang klien juga bisa mengalami fekal inkontinensia karena sangat berkurangnya fungsi dari sphincter ani tersebut. Mungkin seperti itu, Ita, jawabannya. Apakah sudah cukup jelas? Baik, Monik, cukup jelas. Jadi itu tuh dari ini bukan Simon, dari apa sih namanya? Kan tadi tuh kayak misalnya karena ketidaknyamanan bukan sih jadinya kalau kayak gitu masuknya. Kan tadi tuh katanya ketidakmauan apa sih namanya karena toilet ya kayak gitu permasalahan toilet ya nggak sih tadi itu? Ya, izin menjawab, ya bisa karena ada ketidaknyamanan dan juga memang ada gangguan mobilitas tadi, yang dia itu nggak bisa membatasi kemampuannya untuk merespon keinginannya buat defekasi gitu. Jadinya ya mungkin karena si aktivitasnya itu ya, gangguan imobilitasnya, dia juga nggak bisa menemukan toilet, akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan, dan itu bisa mengakibatkan dia mengalami konstipasi itu, gitu ya. Oh, ya udah baik, terima kasih Monik. Ya, sama-sama, Ita. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Berarti untuk sesi pertanyaan sudah selesai semua ya. Dan kelompok juga sudah selesai semua. Saya kembalikan ke Ibu Pramita. Ibu silakan Bu untuk masuk Bu. Waktu dan tempat dipersilakan. Ibu, permisi Bu. Permisi Bu.
Iya, baik Ibu. Izin bertanya Bu, terlepas dari moderator, saya Faris. Izin bertanya Bu, untuk tugasnya ini diketik atau ditulis ya Bu? Dan apa namanya berarti untuk perwakilan kelompok yang mengirim dari tugasnya ini ya Bu? Baik Bu, izin bertanya lagi Bu, untuk deadline-nya kira-kira kapan ya Bu untuk tugas ini? Oke, baik Bu. Izin bertanya Bu, ini kan mungkin dari kelompok biar bisa saling diskusi Bu, di breakout room juga udah disediakan untuk teman-teman bisa masuk ke kelompoknya masing-masing Bu. Apakah diperbolehkan Bu untuk berdiskusi kelompok masing-masing Bu? Oke, baik Bu. Berarti untuk sesi Zoom yang bareng-bareng saya tutup ya Bu. Langsung ke diskusi kelompok saja Bu. Untuk tugasnya nanti bisa dikepalai oleh si Pen Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, 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 Bu.